Kali ini saya juga akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan gimana cara merangsang gerakan janin. Banyak yang nanya, "Dok, ini janin saya nggak bergerak atau kurang geraknya. Penyebabnya apa aja?" Penyebab pertama bisa karena bayinya sedang tidur, ya. Jadi bayi itu juga bisa tidur. Tapi lalu pada saat usia kehamilan lebih dari 32 minggu atau 34 minggu lebih, itu gerakan janin memang akan lebih berkurang dibandingkan dengan hamil pada saat 7 bulanan. Itu disebabkan karena cara merangsang gerakan janin. Yang pertama adalah ajak ngomong nih dede bayinya. Jadi mamsnya itu bersuara. Jadi jangan mamsnya juga ikutan diem. Terus dede bayinya diem, mamsnya diem. Ya, nanti sama-sama diem deh. Lalu kalau dede bayinya masih belum bergerak juga, mams bisa mencoba makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis, ya. Jangan cuma dilihatin yang manis-manis. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya juga akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan gimana cara merangsang gerakan janin. Kan kemarin kita udah bahas nih, kapan bisa merasakan janin itu bergerak. Linknya ada di sini ya, tinggal diklik aja. Nah, pada saat usia-usia kehamilan tertentu, itu kan sudah bisa dan sudah harus sebetulnya seorang mams yang sedang hamil bisa merasakan gerakan janin. Tapi ada beberapa orang yang merasakan, kok janinnya kurang bergerak ya? Gimana cara merangsang gerakan janin? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya yang tulisan subscribe atau mengikuti di bawah sini yang warna merah nih. Tinggal diklik aja. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya tiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Banyak yang nanya, "Dok, ini janin saya nggak bergerak atau kurang geraknya. Penyebabnya apa aja?" Penyebab pertama bisa karena bayinya sedang tidur, ya. Jadi bayi itu juga bisa tidur. Tapi tidurnya itu nggak seperti orang dewasa. Ya, tidurnya paling cuma sebentar, setengah jam, 40 menit. Paling 1 jam paling lama. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau sudah lebih dari 2 jam, terus bayinya kok nggak bergerak ya, di usia kehamilan tertentu ya. Nah, itu harus diwaspadai. Yang kedua, ketika mams sedang beraktivitas yang tinggi banget. Aktivitas mams lagi padat-padatnya nih, mondar-mandir, naik turun tangga. Pada saat itu, kemungkinan mams tidak merasakan janinnya bergerak. Itu tidak perlu khawatir. Biasanya, janin akan lebih aktif bergerak itu pada saat malam hari, pada saat mams ingin tidur. Misalnya mams sudah mulai berbaring, udah pada saat mau tidur. Nah, itu baru mulai janinnya bergerak. Kadang-kadang masalah seperti itu yang dapat menyebabkan mams tidurnya dapat terganggu pada malam hari. Hal selanjutnya yang dapat menyebabkan janin terasa kurang bergerak adalah mams kurang makan. Untuk beberapa mams yang sedang berpuasa atau mams lupa makan pagi atau makan siang, itu dapat menyebabkan bayinya jadi kurang bergerak juga. Jadi bayinya ikutan lemes. Lalu pada saat usia kehamilan lebih dari 32 minggu atau 34 minggu lebih, itu gerakan janin memang akan lebih berkurang dibandingkan dengan hamil pada saat 7 bulanan. Itu disebabkan karena ruangan gerak janin itu menjadi lebih terbatas. Karena pada saat lebih dari 34 minggu, jumlah air ketuban itu juga relatif lebih sedikit nantinya. Jadi air ketuban sudah tidak bertambah pada saat lebih dari usia 34 minggu. Jadi air ketuban udah tinggal segitu-segitu aja, sementara janinnya masih bisa bertambah besar. Sehingga untuk bergerak lebih ekstrim itu kurang janinnya. Lalu hal selanjutnya yang dapat menyebabkan adalah posisi plasenta atau posisi janinnya yang memang menghadapnya punggungnya di depan. Nah, itu juga gerakannya akan susah mams rasakan dibandingkan dengan kaki tangannya yang berada di depan perut ya. Jadi pada saat kaki atau tangannya bergerak itu akan lebih terasa tuh gerakannya. Cara merangsang gerakan janin. Yang pertama adalah ajak ngomong nih dede bayinya. Jadi mamsnya itu bersuara. Jadi jangan mamsnya juga ikutan diem. Terus dede bayinya diem, mamsnya diem. Ya, nanti sama-sama diem deh. Udah diajakin berbicara, terus masih belum gerak juga, coba bunyikan sesuatu. Jadi contohnya misalnya ada sendok, terus ada piring atau gelas, terus dibunyiin ting ting ting. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi merangsang supaya dede bayinya bangun kalau misalnya dia lagi tidur. Lalu kalau dede bayinya masih belum bergerak juga, mams bisa mencoba makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis. Ya, jangan cuma dilihatin yang manis-manis. Ini harus dimakan atau diminum supaya dede bayinya juga dapat energi. Terus kalau belum bisa juga gimana, Dok? Boleh gerakin perutnya, elus-elus perutnya, digoyang-goyang perutnya, itu boleh. Kayak orang lagi tidur gitu. "Ayo, Dek, bangun, Dek," gitu. Jadi,
ada beberapa hal yang harus Mams perhatikan, yaitu bila gerakan janinnya dalam 2 jam kurang dari 10 kali. Kapan bisa dilakukan penghitungan gerakan janin? Setelah usia kehamilannya lebih dari 28 minggu. Kalau dalam 2 jam pada saat Mams ukur pagi-pagi nih ya, Mams duduk, habis makan, terus ngerasain nih bayinya bergerak. Itu harusnya dalam 2 jam ada 10 kali gerakan ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 10 kali, Mams bisa melakukan hal seperti itu. Ditunggu sampai 12 jam. Kalau dalam 12 jam masih belum ada 10 kali gerakan, langsung periksakan diri Mams ke dokter. Beberapa hal yang harus Mams perhatikan yang memungkinkan janin terlambat bergerak adalah ketebalan dinding perut Mams. Kalau semakin tebal dinding perut Mams, Mams pasti akan lebih susah untuk merasakan gerakan janin. Umumnya gerakan janin mulai dapat dirasakan bergerak pada saat usia 16-20 minggu. Apabila lebih dari 20 minggu Mams belum merasakan gerakan janinnya, periksakan diri Mams ke dokter supaya bisa di USG. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share juga ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.